Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Udumbara Course, tempat kita belajar bersama mengenal seputar dunia otomotif, khususnya roda 2. Untuk pembahasan kali ini, teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan atau belajar mengenai tentang sistem pengisian pada sepeda motor. Komponen yang ada pada sistem pengisian khususnya sepeda motor ini meliputi diantaranya yaitu satu, spool, yang kedua adalah regulator kiprok atau sering disebut dengan kiprok, kemudian sikring, terus selanjutnya adalah baterai. Pada dasarnya rangkaian ini adalah berfungsi sebagai pengisian baterai. Jadi sumber utama dari kelistrikan sepeda motor itu dia mengambilnya adalah dari aki. Akan tetapi aki ini diisi dengan sistem pengisian oleh spool, kemudian dirubah oleh kiprok, masuk ke sikring, kemudian ke plus baterai. Urutannya begini ya. Dari spool, biasanya kalau di spool itu warna putih, yang warna putih itu masuk ke kiprok. Dari kiprok nanti keluarnya itu warna merah. Cuman ini jangan jadi patokan, ini cuman untuk mempelajari aja ya, mekanismenya itu seperti apa. Cuman kalau berpatokan pada kabel itu tidak disarankan, warna kabel maksudnya itu tidak disarankan. Itu tadi dari spool, ya kan? Dari spool ini masuk ke input regulator atau kiprok, kemudian outputnya ke plus baterai. Dia rata-rata tidak menggunakan pemutus ataupun ngikut dari kunci kontak. Cuman ada sebagian sepeda motor yang plusnya ini, plusnya dari baterai ini, dari kiprok ini ke plusnya aki. Cuman kebanyakan itu sistemnya seperti ini. Jadi fungsi dari spool ini sebenarnya apa toh? Spool atau generator ini dia menghasilkan listrik dari gulungan ini, kemudian diinduksi oleh magnet. Setelah magnet berputar, dia menghasilkan arus AC. Arus AC ini masuk ke kiprok. Jadi fungsinya kiprok ini merubah arus AC menjadi arus DC. Arus DC ini perlu diingat ya, dia untuk melakukan pengisian itu sudah bisa dipastikan minimal itu 12 volt DC itu paling minim, dan maksimum itu tidak boleh dari angka 14. Karena kalau lebih dari 14 itu namanya overcharger. Cuman kalau kurang dari 12 dipastikan aki ini tidak akan mengecas. Itu sudah dipastikan aki ini tidak akan mengecas. Dia masuk, cuman nanti kendalanya ketika digunakan untuk double starter, maka dia tidak akan menyala, karena voltasenya atau ampernya ini tidak penuh terisi oleh regulator kiprok. Terus ini nanti kenapa ini ada massa? Di sini kok ada massa ya? Massa ini nanti ini dia berfungsi ketika baterai ini penuh. Regulator kiprok inilah yang akan membuang arus yang dari sini nih. Jadi tidak terjadi
pengecasan berlebihan. Jadi jangka umur aki ini akan baik, akan bertahan lebih lama. Nah, itu maksudnya kenapa harus ada kiprok. Nah, yang pertama itu tadi untuk merubah arus AC menjadi DC. Ya. Yang kedua, ketika pengecasan itu sudah full, maka dia akan membuang arus yang berlebih. Nah, itu fungsi dari kiprok. Fungsi dari sikring itu sama. Dia ini hanya untuk istilahnya tuh kalau ada beban yang lebih besar atau konsleting, dia yang putus ini sikringnya, bukan yang rusak. Nanti kalau tidak ada sikring, maka yang rusak ini bisa kabelnya yang akan terbakar. Nah, kalau baterai sendiri ya fungsinya seperti itulah, menyimpan arus gitu kan. Nah, jadi rangkaiannya ya sangat sederhana seperti ini. Untuk mengukur voltasenya itu berapa, bagaimana? Nah, ya wis, kita pakai ampometer. Nah, ketika mesin tidak nyala, kita ukur dulu voltasenya. Iya, plus minusnya apo itu ya ditancapkan aja di plus minusnya baterai ini. Nah, kemudian ketika posisi mesin nyala atau stasioner, nah itu voltasenya ada berapa. Kalau dia kurang dari 12, itu sudah dipastikan pengisian tidak berlangsung ataupun tidak maksimum ataupun sama sekali tidak ngecas. Nah, yang kedua, ketika voltase lebih dari 14 voltase dipastikan overcharger. Nah, overcharger ini nanti dampaknya besar. Yang pertama, CDI yang menggunakan sistem baterai atau arus DC, dia bisa terbakar. Yang kedua, umur ataupun aki ini nanti akan pecah ataupun rusak. Nah, jadi untuk penjelasannya, untuk keterangannya itu gampang sekali. Yang terpenting kita mengetahui jalurnya, jalur dari sepul, fungsi dari kiprok, urutannya seperti ini. Pengisian tuh hanya seperti ini, sangat simpel dan sederhana. Sama ini dengan di sepeda motor juga seperti ini. Cuman kalau kita ngelihat di sepeda motor kan ribet ya. Nah, cuman pada dasarnya sama seperti ini rangkaiannya. Nah, jadi tidak ada yang perlu dipusing-pusingkan, tidak ada yang perlu dipanik-panikkan. Kelistrikan itu asik dan nyaman. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Fungsi dari sepul ini, dia menghasilkan arus listrik berupa AC, kemudian masuk ke regulator kiprok, kemudian dikeluarkan menjadi arus DC 12 volt ke baterai. Rangkaiannya hanya itu. Oke, pada kesempatan hari ini untuk materi sistem pengisian mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.